kita akan mengundang yang mulia Acarya Bisuni Badrajatya untuk memimpin dan memberikan kisarana pada kita sekalian pada hari ini. Semua umat berdiri berhadapan.
Sidaya Swaha Sidayogeswaraya Swaha Nilakanta Swaha Parahanaya Swaha Singha Siramudaya Swaha Sarva Mahasidaya Swaha Cakrasidaya Swaha Amahasaya Swaha Nilasankaraya Swaha Mahasi Sankaraya Swaha Namo Ratnatrayaya Namo Aryawalokiteswaraya Swaha Mansidatu mantra padaya Swaha Prasna paramita Hidaya Sutra Arya Walokiteswara Bodhisattva Gambiraya Prasna Paramitaya Jayam Caramano Vyavalokayati Smapancaskanda Tansa Swabhava Sunya Pasyati Sma Ihasari Putra Rupa Sunyata Sunyataya Rupa Rupana Prita Sunyata Sunyataya Napita Rupanya Rupa Sasunyataya Sunyata Amewang Vedana Sansya Samskara Vijnanani Ihasari Putra Sarva Dharma Sunyata Laksana Anudana Aniruddha Amala Navimala Monala Paripurna Tasma Saripura Sunyataya Narubana Vedana Nasansya Nasansara Navishanani Nasasusrotagrana Jivataya Madansi Narupa Sabda Ganda Rasa Sparasavya Dharma Naca Surdatuyavan Namano Krishna Nadatu Navidya 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 Sayo Navidya Sayo Yawan Najara Marana Najara Maranam Sayo Danuka Samudaya Niroda Marga Dasnana Tapakir Aprakti Vena Satvaya Prasna Paramitam Asidya Viharati Asita Varana Cita Varana Nastirva
Sekarang sebanyak 3 kali. Berlutut. Buddha, Dhamma, dan Sangha adalah 3 mustika yang tidak ternilai. Kemajuan lahir dan batin akan timbul setelah siswa mempunyai keyakinan dan melaksanakan bakti kepada Trirata. Pada hari ini kalian datang mengundang Yang Mulia Bhawanta Bhadracarya untuk memberikan diksa Trisarana. Namun sebelumnya siswa yang penuh keyakinan bernama agar memohon Trisarana kepada Acarya. Ulangi ucapan saya. Bhawanta, dengan setulus hati saya memohon. Sudilah kiranya Bhawanta memberikan diksa Trisarana. Kepada saya, semoga dengan welas asih yang mulia, saya dapat melaksanakan semua ajaran yang Buddha. Bhawanta, dengan setulus hati saya memohon. Sudilah kiranya Bhawanta memberikan diksa Trisarana kepada saya. Semoga dengan welas asih yang mulia, saya dapat melaksanakan semua ajaran yang Buddha. Bhawanta, dengan setulus hati saya memohon. Sudilah kiranya Bhawanta memberikan diksa Trisarana kepada saya. Semoga dengan welas asih yang mulia, saya dapat melaksanakan semua ajaran yang Buddha. Siswa yang berbakti, pada hari ini Anda dengan setulus hati datang mengundang saya untuk memberikan diksa Trisarana. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu makna dari Trisarana. Trisarana berarti wadah atau tempat yang jumlahnya 3, jadi ada 3 wadah atau 3 tempat yang menjadi suatu perlindungan agung bagi umat Buddha. Sedangkan Tritratna berarti 3 mustika yang terdiri dari Buddha, Dhamma, dan Sangha. Tritratna merupakan tiang agung yang sempurna dari agama Buddha. Buddha adalah seseorang yang telah mencapai penerangan sempurna dan mempergunakan pencapaiannya itu untuk membebaskan penderitaan dan memberkahi seluruh umat manusia. Dharma adalah kebenaran Allah untuk menerangi kehidupan umat manusia dan dapat menghapus derita dengan tuntas. Sangha adalah persatuan siswa yang muda yang dengan tekun mengabdikan seluruh hidupnya untuk Buddha Dharma.
membina diri untuk mencapai nirwana, mengamalkan, mengajarkan, dan menyebarluaskan ajaran Hyang Buddha, agar semua makhluk bebas dari penderitaan dan mencapai pantai bahagia. Jasa dan kebajikan para anggota sangga adalah tiada namanya. Mereka yang berlindung kepada Triratna adalah siswa Hyang Buddha yang sejati dan harus melaksanakan 4 kaidah. Yang pertama adalah membina iman dan menjalankan sila. Ada 5 sila: tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak berbohong, tidak mabuk-mabukan. Yang kedua adalah menguasai pikiran dengan samadhi. Artinya jangan sampai pikiran kita itu liar. Jadi selain meditasi, kita juga bisa niat kok baca nama Buddha atau nama Bodhisattva, baca Panimusa atau Omitomo. Lalu yang ketiga adalah mempersembahkan bakti kepada orang tua dan para guru. Kalau orang tua kita masih hidup, kita wajib merawat orang tua. Kalau orang tua kita sudah meninggal, maka kita wajib memberikan kelimpahan biasa. Karena kita tradisinya dari tradisi Tionghoa, maka yang wajib ada di setahun 3 kali di upacara Shengbeng, kemudian rebutan yang sembahyang bulan 7 dengan hari peringatan orang tua kita itu meninggal. Lalu yang keempat adalah mengembangkan kebijaksanaan yang luhur. Berarti kalian harus sering-sering datang ke wihara, mendengarkan dharma, kemudian baca buku, dan ketika ada yang tidak dimengerti, bertanya, baru kebijaksanaannya akan bertambah. Dengan menyatakan berlindung kepada Triratna, berarti umat Buddha menjadikan Triratna sebagai teladan yang baik untuk dicontoh dan diyakini. Dengan mengucapkan Trisarana, aku berlindung kepada Buddha, aku berlindung kepada Dharma, aku berlindung kepada Sangha, berarti Anda bertekad untuk menghayati dan mengembangkan sifat kebuddhaan, serta menjadikan Sanggaratna sebagai teladan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memiliki sifat kebuddhaan yang pertama, yaitu Maha Suci, Maha Bijaksana, dan Maha Pengasih dan Penyayang, maka dalam kehidupan ini Anda akan terlindung, aman, selamat, dan sejahtera. Siswa yang berbudi, setelah Acarya menjelaskan makna Trisarana, jawablah pertanyaan Acarya dengan setulus hati. Siswa yang berbudi, pada hari ini dengan setulus hati Anda datang untuk meminta perlindungan pada Buddha, mengangkat Buddha sebagai guru, dan selama hayat di kandung badan hanya berlindung kepada Buddha. Apakah kalian dapat melaksanakan? Saya dapat melaksanakannya. Siswa yang berbudi, pada hari ini dengan setulus hati Anda datang untuk meminta perlindungan kepada Dharma, mengangkat Dharma sebagai guru, dan selama hayat di kandung badan hanya berlindung kepada Dharma. Apakah Anda dapat melaksanakannya? Siswa yang berbudi, pada hari ini dengan setulus hati Anda datang untuk meminta perlindungan pada Sangha, mengangkat Sangha sebagai guru, dan selama hayat di kandung badan hanya berlindung kepada Sangha. Apakah Anda dapat melaksanakannya? Siswa yang berbudi, setelah Anda menyatakan bersedia berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha, marilah kita mengundang Hyang Triratna untuk menjadi saksi, mengundang para dewata untuk melindungi Mandala Winaya, serta menjaga altar suci. Siswa yang berbakti bernama harap mengulangi ucapan Acarya untuk mengundang Hyang Triratna dan para dewata. Kita siapkan hati dan pikiran kita ya, karena kita akan mengundang para dewa, para bodhisattva, para Buddha juga, dan semua makhluk suci supaya memberikan berkah kepada kita semua yang hadir di sini. Yang sudah Trisarana boleh ikut lagi sebagai basic, karena setiap hari kita akan ada penguatan untuk perlindungan pada Buddha dan pada Sangha. Harap ikuti ucapan saya dengan sungguh hati dan sujud. Saya mengundang dan memohon kepada guru para dewa dan manusia, Satya Muni Buddha, Amitabha Buddha di tanah suci Sukawati, Buddha
datang Maitreya Buddha. Para Buddha di 10 penjuru 3 masa menjadi guruku yang agung. Baik. Dengan sungguh hati dan sujud, saya mengundang dan memohon kepada guru para dewa dan manusia, Sakya Muni Buddha, Amitabha Buddha di tanah suci Sukawati, Buddha yang akan datang Maitreya Buddha, para Buddha di 10 penjuru 3 masa menjadi guruku yang agung. Dengan sungguh hati dan sujud, saya mengundang dan memohon kepada guru para dewa dan manusia, Sakya Muni Buddha, Amitabha Buddha di tanah suci Sukawati, Buddha yang akan datang Maitreya Buddha, para Buddha di 10 penjuru 3 masa menjadi guruku yang agung. Dengan sungguh hati dan sujud, saya mengundang dan memohon Winaya Pitaka, Dwiyana, Prakti Moksa Sila, Pitaka 12 bagian, Dharma Ratna yang Maha Suci, dengan karuna dan prasnya, agar menjadi pedoman hidupku. Dengan sungguh hati dan sujud, saya mengundang dan memohon Winaya Pitaka, Dwiyana, Prakti Moksa Sila, Pitaka 12 bagian, Dharma Ratna yang Maha Suci, dengan karuna dan prasna, agar menjadi pedoman hidupku. Dengan sungguh hati dan sujud, saya mengundang dan memohon Winaya Pitaka, Dwiyana, Prakti Moksa Sila, Pitaka 12 bagian, Dharma Ratna yang Maha Suci, dengan karuna dan prasnya, agar menjadi pedoman hidupku. Dengan sungguh hati dan sujud, saya mengundang dan memohon Avalokiteswara Bodhisattva, Mahastama Prapta Bodhisattva, Samanta Gadra Bodhisattva, Manjusri Bodhisattva, menjadi suri teladan dan pelindung diriku. Dengan sungguh hati dan sujud, saya mengundang dan memohon Avalokiteswara Bodhisattva, Mahastama Prapta Bodhisattva, Samanta Gadra Bodhisattva, Manjusri Bodhisattva, menjadi suri teladan dan pelindung diriku. Dengan sungguh hati dan sujud, saya mengundang dan memohon Avalokiteswara Bodhisattva,
menjadi suri tauladan dan pelindung diriku. Dengan sungguh hati dan sujud, saya mengundang dan memohon Yang Mulia Bawan Trapusala Sasana sebagai guruku, dengan welas asih dan kasih sayang, Yang Mulia bimbinglah diriku. Dengan sungguh hati dan sujud, saya mengundang dan memohon Yang Mulia Bawan Trapusala Sasana sebagai guruku, dengan welas asih dan kasih sayang, Yang Mulia bimbinglah diriku. Dengan sungguh hati dan sujud, saya mengundang dan memohon Yang Mulia Bawan Trapusala Sasana sebagai guruku, dengan welas asih dan kasih sayang, Yang Mulia bimbinglah diriku. Dengan sungguh hati dan sujud, saya mengundang dan memohon para dewa di swarga lokal, Maha Brahma Sampati, Sakra Dewa Indra, Catur Maharajika Dewa, Dewa Naga, Arama Amurwa Bumi, para Wajra Satwa, untuk datang menjadi saksi dan melindungi Mandala Winaya Suci. Dengan sungguh hati dan sujud, saya mengundang dan memohon para dewa di swarga lokal, Maha Brahma Sampati, Sakra Dewa Indra, Catur Maharajika Dewa, Dewa Naga, Arama Amurwa Bumi, para Wajra Satwa, untuk datang menjadi saksi dan melindungi Mandala Winaya Suci. Dengan sungguh hati dan sujud, saya mengundang dan memohon para dewa di swarga lokal, Maha Brahma Sampati, Sakra Dewa Indra, Catur Maharajika Dewa, Dewa Naga, Arama Amurwa Bumi, para Wajra Satwa, untuk datang menjadi saksi dan melindungi Mandala Winaya Suci. Siswa yang berbakti, setelah kita mengundang Yang Tirata, para bodhisattva dan para dewata di altar yang suci ini untuk menjadi saksi dan pelindung, marilah Anda mengakui segala perbuatan buruk pada masa lalu dengan penuh penyesalan dan bertobat. Ulangi ucapan saya. Bukunya ditutup aja. Sekarang bertobat, mengakui semua kesalahan di masa lalu lewat ucapan, pikiran maupun perbuatan yang akhirnya membuat kita hidupnya menderita di kelahiran sekarang, badannya sakit-sakitan atau mungkin tidak tercapai apa yang kita inginkan. Jadi nanti ikuti ucapan saya, dilakukan dengan hati yang tulus. Semua perbuatan buruk yang aku lakukan, yang berasal dari keserakahan,
kebencian dan kebodohan batin yang dilakukan dengan badan jasmani, ucapan maupun pikiran, semuanya aku sesali, dan aku bertobat. Aku bertekad menolong menyeberangkan semua makhluk hidup. Aku bertekad memutuskan belenggu duka yang tiada batasnya. Aku bertekad mempelajari dharma yang tiada taranya. Aku bertekad mencapai kebudayaan. Semua perbuatan buruk yang aku lakukan, yang berasal dari keserakahan, kebencian dan kebodohan batin, yang dilakukan dengan badan jasmani, ucapan maupun pikiran, semuanya aku sesali, dan aku bertobat. Aku bertekad menolong menyeberangkan semua makhluk hidup. Aku bertekad memutuskan belenggu duka yang tiada batasnya. Aku bertekad mempelajari dharma yang tiada taranya. Aku bertekad mencapai kebudayaan. Semua karma buruk yang aku lakukan, yang berasal dari loba, dosa, dan moha, yang dilakukan dengan badan jasmani, ucapan maupun pikiran, semuanya aku sesali, dan aku bertobat. Aku bertekad menolong menyeberangkan semua makhluk hidup. Aku bertekad memutuskan belenggu duka yang tiada batasnya. Aku bertekad mempelajari dharma yang tiada taranya. Aku bertekad mencapai kebudayaan. Namo Samanta Badra Raja Bodhisattva Mahasatwa. Namo Samanta Badra Raja Bodhisattva Mahasatwa. Namo Samanta Badra Raja Bodhisattva Mahasatwa. Sekarang waktunya kita trisarana ya, ini diajar. Sesudah Anda menyesali segala perbuatan buruk yang lalu dan bertobat serta membangkitkan bodhicitta. Bodhicitta itu ada 4, yang aku bertekad menolong semua makhluk hidup. Kedua, aku bertekad untuk memutuskan belenggu duka. Yang ketiga, bertekad untuk mempelajari pintu dharma. Yang keempat, bertekad mencapai kebudayaan, itu namanya bodhicitta. Jadi sekarang sudah bertobat, sudah membangkitkan bodhicitta. Sekarang waktunya menerima badan perlindungan dengan tulus hati. Silakan berangkat jari, ikuti ucapan saya. Buddham saranam gacchami. Dhammam saranam gacchami. Sangham saranam gacchami. Buddham saranam gacchami. Dwi padanam agraya. Dhammam saranam gacchami.
Viraganam agraya. Sangham saranam gacchami. Gaganam agraya. Aku telah berlindung kepada Buddha. Aku telah berlindung kepada Dharma. Aku telah berlindung kepada Sangha. Setelah Anda menerima badan perlindungan ini, marilah kita membangkitkan bibit-bibit kebodian. Ikuti ucapan saya. Aku bertekad menolong para makhluk demi kebahagiaannya. Aku bertekad meringankan penderitaan para makhluk demi kebahagiaannya. Aku bertekad membahagiakan keluargaku demi kebahagiaannya. Aku bertekad mengikis habis akar-akar kejahatanku. Ya, siswa yang berbudi, pemeriksaan Trisarana telah dilaksanakan dengan baik. Marilah kita semua mengembangkan jasa dan pahala ke 6 alam sengsara atau 31 alam kehidupan. Nah, di Mahayana ada 6 alam sengsara, itu dibagi 2, 3 alam bahagia, 3 alam menderita. 3 alam bahagia itu yang pertama adalah alam dewa, yang kedua itu alam asura, alam setengah dewa, dan ketiga itu alam manusia. Jadi kita ini termasuk lahir di alam bahagia sebetulnya, jadi manusia. Nah, 3 alam yang menderita, yang pertama adalah alam binatang, alam hewan, yang kedua adalah alam preta atau setan kelaparan, dan yang ketiga adalah alam neraka. Jadi ketika kita sudah melakukan Trisarana, sudah mengakui Buddha dan Sangha sebagai guru kita, nanti ketika kita meninggal, kita tidak akan lagi lahir di 3 alam menderita. Tidak akan lagi di alam binatang, tidak akan lagi di alam neraka, dan tidak akan lagi di alam preta. Minimal kita lagi-lagi jadi manusia. Jadi keuntungan dari mengakui menerima pelindungan kepada Buddha dan Sangha, selain hidup sekarang bahagia, lahir lagi dijamin pasti jadi manusia. Itu kelebihannya. Nanti kita akan beribadah biasa. Semoga semua dapat mencapai kedamaian dan meringankan penderitaan sesama makhluk dan bersama-sama nyebrang ke pantai bahagia. Bernamaskara sebanyak 3 kali kepada Acarya. Baik, sampai. Ini siapa tolong bagi seorang satu. Ya, saya akan memberikan silakan duduk aja. Saya memberikan tasbih di lapangan, cuma saya tidak tahu apakah ada yang terbesar atau ada yang kecil. Saya mengambil ini dalam batu, namanya batu lazuardi. Kalau dia asli ya, semoga asli. Batu lazuardi ini warnanya biru. Ini adalah tanda dari Yausufo. Bagi saja guru Bodhi Sattva itu warnanya biru. Siapa itu Yausufo? Yau artinya obat, Su itu artinya guru, Fo artinya Buddha. Jadi ada di sini. Yausufo itu seperti Sakyamuni Buddha, hanya beliau ini memegang pagoda atau memegang tampok obat. Jadi saya berharap, memang kita bicara tentang kelahiran berikutnya, ketika kita baca Namo Amitoho, lahir lagi untuk di dalam bahagia. Tapi kan nanti kita masih lama mau matinya kan, mau panjang umur semuanya. Nggak ada yang mau mati buru-buru sebenarnya. Jadi selama kita masa hidup sekarang ini, saya meminta kalian, saya memberikan kalian ini batu lazuardi warnanya biru. Entah asli atau enggak saya nggak tahu, tapi semoga asli. Ini adalah simbol dari Yausufo atau Buddha pengobatan. Jadi kalian pakai sering-sering ini bacanya Namo Amitoho boleh, Namo Yausufo boleh, Namo Panipusa boleh. Tujuannya supaya kalian semua sehat, panjang umur, bebas dari penderitaan, bebas dari kemalangan. Jadi ini dipakai bukan hanya dipakai di tangan biar keren, tapi benar-benar dipakai satu beneran Namo Amitoho seperti itu. Namo Panipusa boleh, atau baca Yausufo, Namo Yausufo juga boleh. Jadi ini simbol dari Yausufo, Buddha langsung. Ini siapa tahu mau sih sudah.
Yang sana udah dikasih? Semua udah ya? Ibu juga udah? Oke, udah ya? Oke. Ada pertanyaan? Nggak ada? Kalau nggak ada pertanyaan, jadi ini dipakainya kapan nih subuh? Lagi duduk santai, udah mandi, udah makan, udah ada kerja ya? Duduk santai, ambil, pegang, perlu baca apa gitu. Misalnya Namo Yesus, Namo Yesus, Namo Yesus, Namo Yesus, satu putaran. Kalau nama Akimopo juga satu bulatan itu satu nama kuda. Nanti udah mulai terasa, batinnya udah mulai tenang, kayaknya nggak butuh kasih lagi, berhenti. Jangan dilanjutkan baca, meditasi. Meditasi sampai tenang, kemudian pikirannya mulai gelisah, nggak tenang, pengen buru-buru, baca lagi Namo Yesus, Namo Yesus, Namo Yesus, kayak gitu. Atau Namo Akimopo. Jadi itu begitu berkali-kali. Jadi antara Nirvo dengan meditasi, metodenya digabung jadi satu, jadi bisa duduknya lebih baik ya. Sekarang kita tutup kebaktian, kita baca mantra kebaktian. Dipakai terus boleh, nggak dipakai juga nggak apa-apa, tapi kalau nanti dibuka aja, gitu. Terus kalau mau ke toilet juga dibuka. Kita berdiri semuanya, kita berikan jasa. Bukunya dibuka lagi. Halaman 20.
kasih kepada Yesus.